Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kabupaten Parangpreman dan Kota Preman dalam hal ini diwakili oleh Pak Harrison sebagai Kabid SMK Capim Wilayah 2. Selanjutnya yang kita hormati, di bulan April yang lalu kita mengusulkan bantuan melalui sekolah untuk. Kemudian yang ketiga, kegiatannya nanti adalah ujian UKK yang atas izin Yang Maha Kuasa, insya Allah nantinya tanggal 10, 11, dan 12 itu kita laksanakan dengan murni 100% asesornya dari luar. Jadi yang kami hormati, berikutnya sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 2 Pariaman, Ibu Lili Subaini SPD. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya dan kasih sayangnya kepada kita semua. Walaupun Bu Riri, ya panggilannya Bu Riri, mungkin yang tak asing lagi bagi teman-teman di SMK 2 karena beliau dulu berasal pernah berkiprah. Saya cuma dapat ceritanya saja dan dapat foto-fotonya, hasil kiprahan, hasil prestasi beliau di SMK Negeri 2. Dan beliau pindah ke SMK 1 Padang Panjang. Alhamdulillah di sana luar biasa. Beliau mudah-mudahan nanti ada kesempatan di SMK 2 Bu Riri. Insya Allah. Sama berarti status dengan Pak Ad ini sekarang nih. Pak Ad juga wakil kurikulum, juga calon guru penggerak. Luar biasa, kita tepuk tangan untuk Bu Riri. Saya dapat cerita Bu Riri, saya baru kali ini ya Bu Riri ya, revolusi industri 4.0, kemudian ada tepa pengimbasan, kemudian ada lagi penyelarasan sekolah vokasi dengan dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja. Nah, yang dua, yang 4.0 dengan tepa pengimbasan tidak bisa Pak. Karena apa? Karena SMK 2 tahun ini akan dapat bantuan DAK fisik yang sebentar lagi mudah-mudahan akan bisa membangun sekolah kita yang terbakar 1,5 tahun yang lalu. Nah, yang lagi kita tunggu-tunggu yaitu satu lagi, yaitu penyelarasan sekolah vokasi dengan Dudika. Mudah-mudahan nanti akan dapat lagi oleh SMK Negeri 2 sehingga mungkin SMK Negeri 2 lebih maju ke depannya. 42 juta rupiah. Ada beberapa orang, ada sekitar 60 sekian orang yang tidak teranggarkan. Kenapa? Karena semua sekolah yang mengajukan bantuan pemerintah ini memang dikurangi presentasinya, termasuk SMK 3. Karena Bapak Ibu perlu juga kami sampaikan, sekolah yang dapat bantuan pemerintah tentang sertifikasi kompetensi ini tahap 2 hanya 3 sekolah di Sumatera Barat, termasuk sekolah kita. Nah, sekarang lagi mengusulkan lagi beberapa sekolah, termasuk mungkin sekolah Bu Riri ya, mungkin akan dapat di tahap 3. Ini berarti kegiatan kedua ya. Kegiatan pertama, kemudian kegiatan kedua yang kemarin di luar sekolah. Nanti kegiatan yang keempatnya adalah pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak tadi, semuanya dilakukan atau dinilai oleh asesor eksternal yang telah bekerja sama dengan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu yang terlibat di kepanitiaan ini, mungkin tidak semua yang ada di sini terlibat. Mohon kita kerjasama agar kegiatan bantuan pemerintah ini bisa terlaksana dengan baik, laporannya tepat waktu, karena kita melaporkan kegiatan ini Bapak Ibu berpengaruh untuk bantuan selanjutnya. Jadi makanya kalau misalnya kepala sekolahnya agak nyinyir-nyinyir sakete, jangan marah-marah Bapak Ibu. Itu demi sekolah kita, demi sekolah kita semuanya. Jadi setiap selesai kegiatan langsung kita laporkan Bapak Ibu. Nah, itu harapan kami Bapak Ibu. Dan kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan sosialisasi internal sertifikasi
dan uji kompetensi keahlian atau UKK, bantuan pemerintah pelaksana sertifikasi yang dalam hal ini oleh Bapak Kecamatan Wilayah 2 dan diwakili oleh Bapak Hadisor SPD, Kasih SMK SLB Capim Wilayah 2. Mari ya. Bagaimana anak didik kita setelah tamat mereka bisa bekerja, sebagaimana harapan juga orang tuanya kan. Orang tua memasukkan anak SMK itu salah satu penyebabnya adalah tidak tahu di kami menyekolahkan anak melanjutkan ke perguruan tinggi, maka masuk SMK adalah enak. Artinya Bapak Ibu semuanya, anak-anak yang masuk ke SMK ini tertumpang harapan besar kepada kita sebagai seorang guru. Sebagaimana juga orang tua saya dimasukkan semuanya ke SMK ya. Saya SMK, kakak saya di peternakan, dan hari ini jurusan yang sudah jenuh ini masih paradigma seperti itu. Ada manajemen perkantoran, ada manajemen logistik ya, memiliki sertifikat. Dan karena mereka juga sudah diuji, maka saya pesankan kepada Bapak Ibu semuanya, tim asesor betul sosialisasi internal sertifikasi dan uji kompetensi keahlian, bantuan pemerintah pelaksanaan sertifikasi di SMK Negeri 2 Pariaman tanggal 9 Juni tahun 2024 secara resmi kita buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi oleh Bapak Hadisor dan juga Ibu Riri. Ekonomi politik daerah, bagaimana anggaran dan sebagainya, kebijakan ya. Apa contoh konsep kumpulan lokal tadi? Ya di Sumatera Barat kita terbatas Dudi kita. Ini tantangan kita bersyukur kepada Allah dengan segala rendah hati, mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Saat sekali nikmat Allah bagi kita, nggak terbayang berdiri depan ibu duduk di situ ya kan? Ini gara-gara Pak Yus. Pak Yus itu ada teman sama Pak Yus misalnya hari Kamis lalu misalkan. Kenapa tidak ya ibu Pak bertemu bersatu lagi dengan mantan ibu ya. Dengan teman-teman yang muda ya Bu ya. Kalau Bapak Ibu, LSP itu tidak pekerjaan yang mudah, butuh orang-orang yang serius, yang tekun, yang bisa betah di laptop lama-lama. Nanti kita penyegaran dulu Bapak Ibu ya, karena ini adalah pekerjaan berat di sekolah, tapi tidak fungsi masing-masing Bapak Ibu. Tidak bisa sertifikasi penggantung atau untuk penggalang administrasi, tidak bisa Bapak Ibu. Di sekolah peranannya itu satu organisasi yang pekerjaannya itu luar biasa berat Bapak Ibu. Persiapan kalau di kita Ibu Rini ya, beratnya itu KL. Di dalam LSP bagaimana mengkondisikannya? Suatu bentuk pengakuan resmi yang diberikan oleh lembaga atau organisasi kepada individu atau entitas setelah berhasil melewati serangkaian pengujian. Apa itu kita lakukan ya? Tanpa memperhatikan sikap. Nah, karena yang namanya kompetensi itu serangkaian 3, misalnya keterampilan, pengetahuan dan sikap. Pasti butuh apa Bu? Jujur, ya Bu ya. Teliti, cekatan. Ya, kalau di animasi kan, nah sertifikat, ya. Kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP dengan mengikuti uji sertifikasi di LSP yang dilaksanakan secara adil, tidak berpihak, dan independen. Nah, ada standar kerjanya, ada unitnya, ada yang ketiga, tertulis sertifikasi kompetensi. Sudah, dokumen tidak boleh dihapuskan dulu Bapak Ibu sebelum sertifikatnya expire. Kalau bisa, jika menurut tamu, ya, kita bisa diprotes. Kenapa sertifikatnya keluar? Ya, satu amit titik tanpa spasi tidak bisa ditolak. Nah, begitu BNSP kita pikir BNSP kita detail, orang BNSP jauh lebih detail. Itu pada hakikatnya pelaksanaan untuk mendukung keunggulan kompetitif. Kalau di sini Bapak Ibu